Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P-A-Deck reading lagi. Kali ini dengan mengambil tema ya. Apa konsekuensi bagi diri dia yang telah menyepelekanku ya. Ini untuk kalian yang pernah dihina oleh orang ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak pernah dihina oleh orang kan, atau tidak pernah disepelekan oleh orang, maka tinggalkan saja readingan ini, tidak perlu banyak komen ya kan. Ini hanya untuk orang yang membutuhkan saja ya, tanpa berniat untuk menertawakan orang, tapi kita hanya ingin mencari tahu aja, tidak ingin mendoakan orang juga kan. Kita hanya ingin berusaha mencari informasi saja kan, dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general, di mana tarikan energi di dalam readingan general atau bacaan umum itu kolektif banget ya, beragam-ragam banyaknya ya, ditarik dari energi banyak orang, jadi belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua. So, mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya tidak resonate juga tidak perlu kalian bawa sampai baperan, ngomel-ngomel di kolom komentar, itu nggak perlu ya. Kita yang dewasa dikit, be wise and smart dikit ya, oke? Lagi pula anggap saja ini sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian. Tidak perlu terlalu diambil hati. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan ya. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian atau zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak terbatas oleh waktu, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan. Itu juga boleh ya. Sedangkan genderless itu unisex ya, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Dan di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang pernah menghina kalian sebelumnya ya. Oke, kalau misalnya kalian masih merasa bingung kan, maka biarkan video saya ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Dan informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi ya untuk mendukung perkembangan channel saya ini ya, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan mengabari nomor WhatsApp saya melalui via chattingan ya guys ya. Barangkali melalui amal donasi kalian yang setitiknya seikhlasnya tersebut kan, membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar kan. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Amin ya. Saya rasa kalian telah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Oke, Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose deck number 1. Apa apa konsekuensi dia yang telah menyepelekanku? Oke, bagi yang memilih deck kelompok yang pertama, ini kartunya loncat ya, jumping keluar kan. Saya terpaksa shuffle ulang sebentar saja ya guys. Twelfth house, rumah ke-12, escape ya. Kayaknya saya merasakan escape ini melarikan diri ya. Oke, saya merasakan ya, ini orang hidup dia ya langsung tidak aman ya. Tidak aman ya, banyak sekali masalah kan. Udah yang membuat dia itu kan mesti melarikan diri ya, menghindari orang-orang, saya lihat ya. Escape
melarikan diri atau bersembunyi dari orang-orang ya. Ini orang ada masalah apa sesungguhnya ya, entah kenapa kan setelah dia menghina kalian atau menyepelekan kalian ya, tiba-tiba dia bersembunyi. Nah, kayak gitu ya. Pasti ada sesuatu yang dia perbuat ya, yang mungkin menyinggung perasaan orang lain atau mungkin saja dia menghina orang lain sehingga ya orang lain tersebut kan membuat perhitungan kepada diri dia. Kalau udah sampai kayak gitu keadaannya ya pasti hidup kita sudah tidak aman ya. Oke? Sehingga membuat kita itu kan mesti mengasingkan diri, mesti bersembunyi dari orang-orang kan, takut dikejar gitu kan. Tapi alangkah baiknya kita explore melalui kartu tarot ini ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Apa konsekuensi dia yang telah menyepelekanku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu 12th House. Escape. Bersembunyi atau melarikan diri. Nine of Pentacles. Nah, sepertinya ada kaitannya dengan keuangan ya di sini ya. Nine of Pentacles ini adalah zodiak Virgo. Nine of Chalices. Zodiak Pisces. Kemudian Knight of Wands. Zodiak Sagittarius. Queen of Swords. Oke. Ini adalah zodiak Libra. Dan terakhir ada kartu Two of Swords. Ini adalah zodiak Libra lagi. Energi Libra agak kencang ya guys ya. Oke. Kita akan lihat saran dan pesan dari kartu Oracle ini. Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 1. What should we do, what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu 12th House, Escape, ya. The right way, ya, jalan yang benar, ya. Learning to create what you desire, ya. Belajarlah untuk menciptakan atau mengkreasikan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dambakan. Oke. Nah, sekarang terlihat sangat jelas ya. Ini orang ya, karena ada kartu Nine of Pentacles ya. Dia orangnya ya, kayaknya bebas ya. Berbuat sesuka hatinya kepada kalian di masa lalu kan. Dan apapun yang kalian lakukan selalu saja ditertawakan oleh diri dia kan. Bahkan sampai sengaja ya, suka menjatuhkan diri kalian juga. Ngerti kan guys kan? Karena memang Nine of Chalices ya, memang dia itu nyamannya kayak gitu. Memang mulutnya itu gatal kan. Saya lihat ya, ini orang ya. Memang udah bawaan karakteristiknya itu ya. Mulutnya itu gatal, suka kepoin orang, suka ikut campur masalah orang kan. Apapun yang orang kerjakan kan, dia selalu nyinyirin kan, selalu ejekin kan. Selalu tertawain dan itu yang kalian lakukan ya, selalu ditertawain ya oleh diri dia ya, sengaja kalian dijatuhkan secara mental ya oleh diri dia kan, karena dia merasa dirinya itu lebih hebat kan dari diri kalian kan, padahal belum tentu kayak gitu. Bisa jadi kalian yang lebih hebat, saya lihat kan, kalian bisa mengkreasikan apapun yang kalian impikan, kalian bisa memanifestasikan menjadi kenyataan, sedangkan dia tidak bisa. Dan
saya melihat ya konsekuensi yang terjadi pada orang yang satu ini ya. Orang ini hari ini ya, saat kalian mendengarkan readingan ini ya, dia sedang dalam keadaan kebingungan, Two of Swords ya. Kenapa kebingungan? Dia mesti melarikan diri, escape ya. Melarikan diri karena apa? Diasingkan oleh orang. Hidupnya selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Knight of Wands ya. Secara rezekinya juga saya lihat ini seret banget ya. Padahal awal mulanya itu kan rezekinya baik-baik aja kan. Setelah dia didiskriminasi oleh orang akibat perbuatannya sendiri, saya lihat dia bukan hanya sepele kepada diri kalian saja, tapi di luaran sana ya. Dia juga sepele kepada orang-orang juga. Banyak orang yang dia tertawai kan, banyak orang yang dia ejekin ya. Banyak orang yang dia hina juga. Karena dia merasa nyaman kayak gitu kan. Dia merasa dia itu paling hebat kan. Ibaratnya, bagi orang yang satu ini, ya, tiada hari tanpa menghina orang, ya. Memang menghina orang itu ibaratnya kayak udah makanan sehari-hari dia. Nah, ngerti kan? Jadi, ya, kalian, ya, coba untuk ngerti aja lah ya, guys ya. Kalian coba untuk ngerti aja kan. Bukan cuma kalian aja yang kena, tapi orang lain juga kena. Akibatnya, ya, sekarang lihat ya, Knight of Wands ya. Di mana-mana, di sana-sini kan, dia sudah ditolak oleh orang. Eksistensinya itu ya, keberadaannya itu kan di-reject oleh orang ya. Itulah konsekuensi bagi diri dia ya. Saya lihat ini orang tidak punya teman, saya lihat ya. Ada Queen of Swords kan. Di mana-mana kan ketemu dengan orang ya. Saya lihat orang-orang memperlakukan dia dengan sangat ketus kan. Di mana-mana dia bertemu dengan orang kan, orang-orang memperlakukan dia dengan cara sorry to say ya, agak hina ya, atau merendahkan diri dia. Saya lihat Queen of Swords ya. Bahkan dari kartu Queen of Swords ini kan, saya merasakan dia mendapat ancaman juga ya dari orang-orang kan. Hati-hati ya, jaga tuh mulut lu ya. Nah, jangan sampai lu gua hajar. Nah, kayak gitu kan. Ini contoh aja ya. Bro, sis ya, hati-hati omongan lu itu. Ya kan, jangan sampai lu kena batunya nantinya kan, karena kelewat nikmat kan, mulut lu menghina orang kan. Nanti kesabaran orang itu kan ada batasnya kan. Nanti jangan sampai kesabaran kami ini kan sudah tidak tahan lagi, ku bikin sengsara hidup kau. Nah, dia sudah mendapat ancaman dari orang-orang, saya lihat, oke? Makanya saya lihat dia itu bingung. Bingungnya karena apa ya? Two of Swords ya. Bingungnya itu kan karena mau cari tempat mengungsi. Karena ada kartu escape ya. Escape, melarikan diri kan. Lari ke sana, lari kemari kan. Dia tinggal di suatu tempat juga tidak bisa lama. Karena di tempat baru pun dia tinggal ya. Mulutnya juga tetap berkohak-kohak. Nah kayak gitu. Menghina orang juga, menertawakan dan menyepelekan orang juga. Akibatnya kan, asalkan datang ke tempat baru, di tempat baru itu dia pasti punya Queen of Swords ya, atau punya musuh ya. Yang kayaknya memperlakukan dia itu dengan cara yang dingin, sentimen banget kan. Membuat dia hari ini sudah bingung kan. Mau kemana lagi saya mesti tinggal. Mau pulang ke keluarga saya juga sudah di blacklist oleh keluarga saya. Sekarang saya ini ibaratnya sudah terbebas, sendirian aja kan. Tapi saya lihat ya, kalau dibilang apakah orang ini bisa bertobat nggak mulutnya untuk merendahkan orang lain karena ada kartu Two of Swords ya. Saya meragukan akan hal itu ya guys ya. Saya meragukan akan hal kalau misalnya dia bisa bertobat ya. Kalaupun bertobat itu hanyalah sementara aja. Oke? Hanya sementara aja karena memang udah karakteristik dia dari sejak kecil suka membuli orang, suka merendahkan orang lain. Makanya Tuhan itu juga tidak tidur guys ya. Untuk orang yang kayak gini ya, pasti Tuhan tidak akan memberikan kesuksesan bagi diri dia. Bayangkan, belum sukses saja sudah bisa menghina orang kan. Apalagi setelah suksesnya nanti. Kayak gimana orang-orang diperlakukan sama diri dia. Diinjak-injak, ditindas lagi. Ya kan? Betul kan guys kan? Makanya two of Swords ya. Dia itu meskipun dia udah kebingungan ya. Tapi saya lihat ya, tingkahnya, perilakunya itu masih tetap saja ya, sama ya. Memang udah watak dia kayak gitu, udah karakteristik dia kayak gitu.
Tiada satu hari pun tanpa menghina orang kan, tanpa menertawakan orang. Orang kayak gini ya, sangat berpotensi banget ya untuk em, menjadi penebar kebencian ya, ucapan-ucapan kebencian di sosial media ataupun ya di komen-komenan orang di Facebook lah ataupun di YouTube lah. Ini orang sangat pandai melakukan penebaran kebencian ya, ujaran kebencian ya kepada orang ya. Tapi yang dia tebarkan itu malahan berbalik, dia yang kena sendiri. Tapi udah kena ya, dia juga tidak bisa berubah juga, tetap tuh offside ya, cuek juga kan. Ya memang udah sifat saya kayak gitu kan. Mau apa sekarang? Nah, dia masih kekeh kayak gitu kan. Memang udah sifat saya kayak gitu. Emang emang lu mau apa? Lu mau ubah gue? Nah, nggak bisa. Memang udah tabiat saya dari sejak kecil, mulut gue kayak gitu kok. Nah, ini yang kayaknya membuat orang tidak seret ya pada orang yang satu ini kan. Tapi kalau dia pertahankan kayak gitu terus ya, saya lihat Queen of Swords ya, dimanapun dia berada, orang-orang tidak akan pernah bisa menerima dia. Dan mau bekerja dimanapun ya, kerjanya itu tidak bisa lama. Pasti berakhir karena resign kayak atau dipecat kayak kan, atau di dalam pekerjaan dia kan dia sengaja dipahitkan ya, sengaja dibully oleh orang kan, sengaja dipersulit oleh orang. Saya lihat sana sini dia pergi kan untuk cari uang, untuk cari pekerjaan kan. Kalaupun dapat pekerjaan ya, pekerjaan itu nggak bakalan lama saya lihat. Sebentar aja langsung resign atau dipecat oleh atasannya karena mulutnya itu sekarang. Oke. Parahnya ini orang tidak bisa berubah lagi, malah cuek saya lihat ya. Oke. Malah dia anggap yang dia lakukan itu sah-sah aja, benar-benar aja kan. Nah, itu kan udah, sorry to say, udah kurang asem kan. The right way di sini ya, jalan yang benar. Saran bagi diri kalian, kalian disuruh, meskipun kalian pernah disepelekan oleh orang yang satu ini ya, kalian carilah jalan yang benar di dalam kehidupan kalian. Jangan kalian ikut-ikutin mereka ya. Misalnya kan ada beberapa orang kan yang sudah pernah dihina atau disepelekan orang kan. Orang itu kayaknya sakit hati kan terhadap orang lain. Maka ya orang itu kayak gimana ya, melampiaskan sakit hatinya dengan cara menghina orang lain lagi kan. Kayak berantai gitu kan. Lu hina gue hina dia, dia hina orang lain lagi. Nah, kalian disuruh tidak boleh sampai kayak gitu. Learning to create what you desire ya. Daripada ya kalian mengikuti orang yang satu ini, tapi saya lihat kalian pun belum tentu mau mengikuti diri dia ya. Tapi kalian disuruh untuk fokuskan, untuk mengkreasikan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dambakan ya, apa yang menjadi tujuan hidup kalian, itulah yang kalian fokuskan saat ini ya. Tidak perlu kalian mengingat orang yang satu ini, discard aja ya dia ya, atau ya musnahkan aja kan dia dari pikiran kalian kan. Anggap saja kalian tidak pernah mengenal diri dia. Lagi pula apa yang dia perbuat itu pasti akan dia terima ganjarannya ya. So kalian buat apa kan pusingin orang yang satu ini? Lebih baik kalian mencari jalan yang benar untuk diri kalian sendiri, dan jangan sekali-sekali ya mengikuti cara dia. Oke, hanya karena sakit hati kan, atau alasan apapun kan, jangan sekali-sekali kalian melakukan hal kayak gitu. Biarkan dia yang berbuat kayak gini aja. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke, kita masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who can choose that number 2. Apa konsekuensi dia yang telah menyepelekanku? Bagi yang memilih deck kelompok yang kedua, Roads, 4
house ya, rumah keempat ya. Rumah keempat itu adalah roots ya, akar ya, atau cakra basis di sini ya, atau cakra akar di sini ya. Saya melihat ya, ini root itu kan ibaratnya pondasi ya, bagi diri kita ya. Yang ada sangkut pautnya dengan spiritual ya, karena di sini kan ada gambar pohon kan. Yang ada sangkut pautnya dengan spiritual dia kan, atau sisi kejiwaan dia ya. Itulah konsekuensi yang berlaku untuk diri dia ya. Tapi ada apa dengan kejiwaannya tersebut? Ya, ada apa dengan pondasinya tersebut kan? Ya, alangkah baiknya kan kita explore di kartu tarot ini ya. Oke. Heavenly God and universe, please explain to us for viewers who can choose that number 2. Apa konsekuensi dia yang telah menyepelekanku? Bagi yang memilih deck kelompok yang kedua. The Magician. Ini adalah zodiak Gemini dan Virgo, Temperance. Nah, Temperance zodiak Sagittarius ini ada hubungannya dengan kestabilan ya di dalam kehidupannya ya. Oke. Death. Zodiak Scorpio. Six of Wands. Zodiak Leo. Nine of Coins. Ini adalah zodiak Virgo lagi. Oke. Kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Heavenly God and universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. Two. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu fourth house atau roots ya? Use your time well. Gunakan waktu kalian baik-baik ya. Make every moment count ya. Buatlah setiap momen itu menjadi berharga ya di dalam kehidupan kalian. Oke. Begini ya guys ya. Saya merasakan ini energi orang kedua ya kan. Kalian berdealing dengan orang yang manipulatif di sini ya. Ada kartu The Magician kan. Orangnya manipulatif banget ya, suka menipu orang kan, sana sini kan, mencari keuntungan dari orang lain hanya untuk kenyamanan hidup dia sendiri aja, hanya untuk memperubahin kehidupan dia sendiri aja kan. Saya melihat ya, ini ya ada kartu Nine of Coins kan, ini orang kemarin-kemarin kan, kalaupun dia datang ke dalam kehidupan kalian, dia hanya ingin memanfaatkan finansial kalian saja, oke? Karena kalian berdealing dengan orang yang kayaknya gila eksis ya, Six of Wands ya, gila eksis gitu kan. Gila untuk kayak gimana ya, untuk bisa jadi orang yang terkenal, apalagi lewat sosial media. Jadi ini ya, pasti ciri-ciri orangnya ya, suka memposting sesuatu kan di sosial media yang kayaknya suka mencari perhatian orang lain kan. Oke, suka merebut perhatian orang lain. Makanya ini orang ya sangat rentan banget kan, sangat bisa menghina orang lain karena dia menganggap dirinya itu perfect atau dirinya itu sempurna dibandingkan orang-orang kan. Dan sebagai konsekuensinya, akibat dia pernah menyepelekan kalian atau pernah menghina kalian ya, ada kartu Rhodes ya.
kestabilan hidupnya ini ya sudah terganggu hari ini, sudah goyah ya, temperance ya. Hidupnya itu kayak sudah terombang-ambing kan, tidak seimbang, unstable atau tidak stabil kan. Bahkan saya merasakan di sini ya ada sesuatu di dalam kehidupannya sampai berakhir ya. Misalnya kayak ya dari segi keuangan dia tiba-tiba bangkrut kan. Dari segi keuangannya udah tiba-tiba bangkrut kan. Sehingga di sini ada Nine of Coins ya. Sehingga dia mesti kerja keras kan, fokus lagi untuk mencari uang kan. Dan beberapa orang lagi kan, saya melihat dia ini sampai dimorotin oleh orang, ditipu oleh orang secara keuangan. Seperti pinjam duit, tahu-taunya enggak dikembalikan, atau uangnya dilarikan orang ya, tapi dalam sekian-sekian atau jumlah yang banyak banget ya. Oke. Yang membuat kehidupan dia ya jadi dead, perubahan secara drastis ya. Yang baik malah menjadi buruk sekarang. Ya kan? Saat dia punya uang, dia bertindak sesuka hati kan. Menyepelekan orang lain, termasuk diri kalian. Orang lain juga dihina oleh diri dia, kepalanya terangkat ke atas ya, sampai hampir menyundul ke langit kan. Tapi ya, begitu dia udah ambruk, dead ya, pas di samping dead ya, ada kartu Six of Wands ya. Kehidupan dia langsung dijadikan bahan gunjingan dari orang ya. Bahan gosip-gosip ya, dijelek-jelekin oleh orang kan. Orang-orang pada melihat dia, menyorotin dia, karena memang ini orang suka disorotin dari awal mulanya, kayak bertingkah seolah-olah dia itu selebritis kan guys kan. Suka mencari perhatian di kalangan publik kan, tapi dia nggak memikirkan konsekuensinya kan. Saat hidupnya jatuh ya, orang yang sebelumnya memuji dia ya, bisa berbalik menghujat diri dia. Nah itu yang tidak dia pikirkan guys. Dan inilah yang terjadi pada diri dia. Dia dihujat, digosipin oleh orang sekarang. Sehingga ada kartu Nine of Coins ya, membuat dia ini ya, beberapa orang mungkin harus pergi jauh ya, melepaskan diri, atau mungkin harus menonaktifkan sosial medianya ya, untuk menghentikan ya bulian-bulian atau gunjingan-gunjingan dari netizen kepada diri dia. Kan? Kenapa begitu? Karena memang yang dia lakukan sebelumnya udah kayak gini kepada orang-orang, bukan cuma kepada kalian aja guys. Jadi inilah yang dia terima juga saat hidup kita ya, yang bagaikan roda berputar itu ya, saat dia sedang berada di atas, dia tidak tahu bersyukur atau tidak tahu untuk ya empati, kayak simpati kepada orang lain. Kayak saat dia berada di atas, dia merendahkan orang yang ada di bawah, sepele terhadap orang yang ada di bawah guys. Jadi ya, saat roda kehidupan ini kan sudah memutar dia ke arah ke bawah ya, ke dasar kehidupan, ke roots ya, titik terendah ya, roots, bahkan dibenamkan ke dalam tanah. Bayangkan akar itu kayak gimana. Akar itu tidak mungkin tumbuh di atas permukaan tanah kan guys kan. Roots ya, hidupnya itu bagaikan sudah berada di bawah tanah kan. Jatuhnya sampai sedemikian merosot sekarang. Jadi ya, orang-orang yang pernah dihina dia hari ini ya sengaja mengambil kesempatan kan, Six of Wands ya, dijadikan bahan gunjingan. Si anu-anu itu ya, kemana aja, hidupnya kan sudah bangkrut kan. Nah kayak gitu kan. Gunjingan itu bukan gunjingan yang baik sekarang. Malahan gunjingan yang menjelek-jelekin dia, yang menghina dia, sampai kupingnya itu panas dan tidak tahan lagi kan. Dan membuat dia memilih untuk Nine of Coins kan, memilih membebaskan diri atau menutup sosial media dia ya, supaya menstop ya omongan-omongan dari netizen ya kepada diri dia, karena kupingnya itu udah panas kan, udah meradang sekarang. Magician ya, memang orangnya tipu-tipu kan. Dan penyebab kenapa kehidupannya itu ya tiba-tiba sampai merosot ke bawah, saya lihat dari kartu The Magician ini ya, dia itu ditipu lagi sama orang kan, ditipu ya, dimanfaatkan oleh orang kan. Padahal sebelumnya saya lihat ini orangnya ya sangat kreatif banget ya, karena udah kelewat pintar kan sekarang ya, bukannya digunakan, dimanfaatkan kepintarannya itu untuk sesama manusia kan, malahan digunakannya untuk membuli atau untuk merendahkan manusia lain kan, mencari sesuatu yang membuat dia nyaman sendiri kan. Oke.
Akibatnya ya kayak gitu, roda dunia kan terus berputar kan. Tidak selamanya hidup manusia itu terus beruntung loh guys ya. Ibaratnya dia sedang berada di titik terapes ya dari diri dia. Segalanya di dalam kehidupan dia itu berakhir sekarang. Baik dari segi keuangan, hubungan dia dengan pasangan dia juga mesti berakhir. Karena magician ditipu, dimorotin oleh pasangan dia. Keuangannya juga mesti anjlok ya. Pekerjaan dia juga mesti kehilangan juga. Oke, saat dia kehilangan segala-galanya, barusan orang yang pernah dia rendahkan, orang yang pernah dia remehkan datang rame-rame kan, menertawakan dia, menyorot ke arah diri dia kan, untuk kayak gimana ya, untuk mencela dia ya, untuk menyepelekan dia lagi kembali, atau menghina balik dia. Ngerti kan guys kan? Ini gawat loh ya, saya lihat ya, sampai dia mesti melarikan diri ya, terbebas dari omongan-omongan orang kan. Makanya saran dan pesan di sini ya, gunakan waktu kalian baik-baik ya. Ibaratnya ya, jangan sampai kalian jadi sama kayak diri dia kan guys kan. Oke, use your time well ya. Gunakan waktu kalian sebaik mungkin kan. Make every moment count. Jadikan setiap momen di dalam kehidupan kalian berharga ya. Dari apa yang terjadi pada diri dia ya, kalian disuruh ibaratnya kan, jadikanlah sebagai pelajaran hidup. Kalau kita jadi seorang manusia itu kan, jangan sampai kita menghina orang lain, jangan sampai kita menyepelekan orang lain ya. Juga ya, jangan sampai kita merendahkan orang lain juga. Ingat, tidak selamanya orang itu berada di bawah guys. Jangan kita ya melihat orang itu jatuh ya, lantas kita tertawain mereka. Jangan kayak gitu. Karena dunia ini bentuknya bulat dan terus berputar. Kadang kita di atas ya, dan kadang kita berada di bawah. Saat kita berada di atas, gunakanlah waktu kita yang berada di atas ini ya, sebaik-baiknya kan, supaya meninggalkan sesuatu yang baik, kesan yang baik kepada orang, supaya saat kita sudah berada di bawah ya, orang-orang malah akan menjulurkan tangan untuk mengangkat kita ya, untuk membantu dan menolong diri kita. Kalau keadaannya sudah sampai kayak gini kan, lihat dia berada di titik terendah, roots ya, akar ya, terendah di dalam kehidupan dia. Siapa yang mau menolong dia? Malahan orang-orang menertawakan dia, kayak gimana ya, menertawakan dia, bahkan menggosipin diri dia. Dan bahkan ada beberapa orang kan sampai kayak membuli atau menghujat dia kan. Sorry to say, kayak contoh kata ya, mampus lu, telan kata-kata lu yang kemarin itu. Nah, apa enak kayak gitu kan? Enggak kan guys kan. Makanya ibaratnya kan, kalian jadikan sebagai pelajaran hidup ya, apa yang sudah terjadi pada orang yang satu ini ya, kalian jadikanlah sebagai pelajaran hidup. Buatlah setiap momen-momen di dalam kehidupan kalian ini menjadi sesuatu yang berharga bagi diri kalian maupun bagi orang lain. Jangan kalian kayak gimana ya, ibaratnya ya, mengikuti jejak orang kayak gini. Nah, ngerti kan guys kan? Gunakan waktu kalian baik-baik, gunakan posisi kalian, keberuntungan kalian baik-baik. Karena saya merasa kalian setelah dihina, disepelekan oleh orang yang satu ini, malahan kalian yang sedang berada di posisi yang paling beruntung hari ini, saya lihat. Oke? Gunakanlah posisi kalian itu sebaik mungkin, supaya meninggalkan kesan yang baik ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose date number 3. Apa konsekuensi dia yang telah menyepelekanku? Apa konsekuensi dia yang telah menyepelekanku?
bagi dek yang memilih dek kelompok yang ketiga. Jupiter return benefit ya. Kalau benefit ini adalah fungsi ya atau kegunaan ya. Oke. Kembalinya planet Jupiter ya, fungsi atau kegunaan. Ini kayaknya agak gawat loh ya. Benefit ya. Fungsi-fungsi atau kegunaan, saya merasakan ini orang ya. Sorry to say ya, guys ya, saya mohon izin kepada kalian ya. Bukan saya ingin merendahkan orang ya. Saya hanya mencari perumpamaan ya. Bagi yang memilih dek kelompok yang ketiga ini kan, ini orangnya kan kayaknya berubah jadi, sorry sekali lagi, sampah masyarakat ya. Sampah masyarakat saya lihat ya. Jadi orang yang tidak ada fungsinya, jadi tidak ada gunanya bagi orang lain saya lihat. Oke? Karena kita sedang berbicara soal masalah konsekuensi yang buruk kan, benefit itu kan. Jadi ibaratnya kan menjadi orang yang tidak ada gunanya di hadapan orang kan. Misalnya ya, beberapa orang saya merasakan ini ya, orangnya sampai hari ini pengangguran, tidak dapat pekerjaan ya. Oke. Ini yang terlihat oleh saya ya. Alias dia ya kehilangan fungsi ya, atau kehilangan ya di mata orang itu kan. Orang-orang selalu merendahkan dia ya, atau menyepelekan balik dia kan, menganggap dia itu orang yang tidak berguna kan, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan memang kenyataannya dalam kehidupannya saat ini ya, dia itu memang sudah dalam titik dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi saya lihat ya, di dalam kehidupannya ya. Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number 3. Apa konsekuensi dia yang telah menyepelekanku? Bagi yang memilih dek kelompok yang kedua, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Jupiter Returns Benefits. Ten of Swords. Wow, oh my god. Aduh, hancur. Jadi Gemini. Four of Swords. Oke. Jadi Libra. Five of Swords. Aduh, pedang semuanya. Gila, ini kok kayak gitu? Kan, apa yang saya bilang kan? Firasat saya ini tidak pernah salah sekarang. Jadi Aquarius ya. Justice, keadilan. Nah, karma lagi. Aduh. The Magician. Aduh. Ya. Magician ini adalah zodiak Gemini dan Virgo. Oke, parah ini yang ketiga ini ya. Parah banget ya. Luar biasa parah ya. Lebih parah dari kedua deck tadi ya. Ini yang saya rasakan ya. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Jupiter Returns atau Benefits ya. Clock time ya, waktu atau jam ya di sini ya. Time pressure in a rush ya. Pressure atau tekanan ya. Oke. Time, waktu ya, in a rush ya. Ibaratnya menyuruh kalian serahkan saja pada waktu yang berputar kan. Segala sesuatu itu kan pasti ada divine timing dia kan. Oke. Terburu-buru ya. Bagi beberapa orang kan, kalau misalnya ya
hari ini kan doa kalian terhadap orang yang pernah menyepelekan dan menghina kalian ini masih belum dikabulkan oleh Tuhan. Kalian disuruh untuk sabar dulu lah ya. Akan tiba waktu dia kan, akan tiba. Karena saya lihat ya, benefits ya, dia menjadi orang yang tidak berguna di sini ya. Seperti ibaratnya sampah masyarakat lah ya. Oke. Ada kartu Ten of Swords ya, hidupnya terpuruk banget ya. Lihat ya, tertancap 10 pedang ya. Hidupnya udah tersungkur ya. Dari kaki hingga kepala hingga tangan kan, ditancap oleh pedang semuanya kan. Terpuruk dia kan. Tancapnya itu apa sekarang? Ibaratnya pedang-pedang ini simbol dari pengkhianatan kan. Orang-orang mengkhianatin dia sekarang. Karena mungkin saja orang yang mengkhianatin dia itu ya adalah orang yang pernah disepelekan oleh diri dia. Makanya hati-hati guys ya. Kadang-kadang kita berbuat sesuatu itu kan tidak berpikir panjang kan, dengan sesuka hatinya. Saya bilang kita ya, tapi belum tentu kalian kayak gitu kan. Mungkin secara tidak sengaja tutur kata kita ya menyakiti hati dan perasaan orang, dan masih untung ya kalau orang itu ya langsung ribut atau langsung bertengkar kan dengan diri kita, langsung berantem dengan diri kita. Takutnya orang itu memendam Ten of Swords kan, sehingga menjadi bilah-bilah pisau atau bilah-bilah pedang ini kan, dengan cara baik-baikin orang yang satu ini kan, kemudian dari belakang ditikam dari belakang. Nah kayak gitu. Ini orang mengalami hal kayak gitu, ditikam balik oleh orang-orang kan, dari belakang dikhianatin. Dan beberapa orang ya, saya melihat ini Four of Swords ya, sampai depresi ya, sampai membuat dia mesti istirahat, bed rest ya, karena jatuh sakit, karena tertekan dia ya, jatuh sakit karena dia udah tertekan, tidak tahan akibat pengkhianatan orang kan, yang mengkhianati dia ya bukan cuma satu orang aja, tapi banyak sampai 10 orang ya, bahkan lebih ya. Orang ini tidak pernah bisa menemukan teman baik, dan hidupnya itu selalu sendirian aja di kegelapan, selalu ngendap aja di dalam kamar kan, tiduran aja, tidak ada pekerjaan, pengangguran juga kan saya lihat kan. Dan ada kartu Five of Swords ya. Ini dia sedang berada di dalam titik ya, atau posisi yang sangat minder ya, grogi untuk bertemu orang lagi saya lihat ya. Minder dan grogi bertemu dengan orang ya. Dan ada kemungkinan ya, ini orang tidak bisa bergaul dan berteman dengan orang-orang di tengah masyarakat lagi, karena setiap dia bertemu dengan orang ya, dia pasti selalu akan dimanfaatkan oleh orang. Oke. Karena apa? Ya konsekuensi dia justice. Ini adalah hukum tabur tuai. Tabur tuai loh ini loh, karma loh ini, justice ya. Apa yang pernah dia perbuat di masa lalu kepada kalian, inilah yang mesti dia terima di hari ini kan. Dia pernah memanfaatkan kalian di masa lalu kan. Apa yang pernah dia manfaatkan? Maka hari ini berbalik, dia yang kena kan. Posisi kalian dia rasakan kan. Sampai ibaratnya Four of Swords ya, kayak ya bahasa gaul kan, amsyong. Nah kayak gitu kan, sampai amsyong. Bahkan sampai tertekan saya lihat ya, Ten of Swords kan, jatuh tidak bisa bangkit lagi kan. Bahkan udah tertekan, saya merasakan ini orang sampai jatuh sakit lagi ya, sampai mesti bed rest ya, berdiam diri di dalam kamar ya, bed rest lagi kan, karena udah terlalu stres dianya itu kan, sampai mesti kayak gimana ya, mengevaluasikan diri ulang ya. Tapi untungnya ya, masih ada sisi untung lagi, karena ada kartu Four of Swords ya, dia masih bisa mengevaluasikan ulang, masih bisa introspeksi diri, apa yang pernah dia lakukan kepada kalian, kepada orang-orang di masa lalu. Makanya ada kartu Justice dan Karma ya, dia juga sadar betul ya, ini adalah karma ya, bagi diri saya ya. Kemarin saya berbuat kayak gini kan, mencari keuntungan dari si anu, si itu kan. Hari ini saya juga mendapatkan perlakuan yang sama juga seperti apa yang pernah saya lakukan kepada mereka di masa lalu. Untungnya dia bisa kayak gitu ya. Oke, Justice ya. Ini hukum tabur tuai ya. Ada kartu The Magician, ini adalah manipulatif ya. Oke, manipulatif, dan ini orang ya, satu sisi dia berusaha ya dengan segala macam, dengan kreativitas dia untuk berusaha bangkit lagi kembali kan. Dua kartu ini digabungkan, berusaha untuk bangkit lagi kembali kan.
Meskipun ya di dalam kehidupannya ini kan penuh dengan kehidupan tipu daya ya. Oke. The Magician ya, penuh dengan kehidupan tipu daya. Kalaupun dia kemanapun ya, saya lihat ya, siklus ini ya, mesti dia selesaikan ya. Atau karma ini mesti dia bayar kan. Tidak mungkin karma itu kan bisa lolos dari seseorang ya, hanya dengan cara orang itu meminta maaf aja kan. Kalau dengan gampangnya ya, seseorang hanya meminta maaf saja lantas ya, terbebas dari kesalahannya, terbebas dari karma-karma dia, ya percayalah guys ya. Besok hari ya, atau hari ini juga ya, penjara udah langsung kosong kan, dimana narapidana yang sudah melakukan kejahatan, yang sudah melakukan kesalahan tersebut kan, udah pada dibebaskan semua. Karena apa? Karena mereka udah meminta maaf, kayak gitu. Jadi ya memang prinsip dari alam semesta kayak gitu nih, yang namanya karma itu mesti dibayar kan. Bayar dengan cara ya apa yang dia perbuat ya mesti dia terima. Tidak bisa diselesaikan dengan satu kata maaf aja. Dan orang ini juga sadar. Ini adalah karma bagi diri dia. Konsekuensi ya bagi diri dia yang mesti dia terima sekarang. Oke, dimanfaatkan orang, ditipu oleh orang kan. Justice lagi, beberapa orang saya melihat ya sampai kesenggol masalah hukum lagi saya lihat. Ya kan, kesenggol masalah hukum, mendekam di dalam penjara lagi. Sehingga membutuhkan uang jaminan yang banyak, Five of Swords ya. Oke. Sedangkan beberapa orang lagi kan sampai mengalami cedera, dicelakain oleh orang lain, dikhianatin dan dicelakain oleh orang lain lagi sampai jatuh sakit. Ini gawat loh yang ketiga ini ya. Makanya kartu saran pesan di sini clock time ya, waktu jam ya. Oke, time pressure ya. Pressure itu adalah tekanan ya. In a rush ya. Atau terburu-buru ya. Oke, kalian disuruh ya, biarkan saja orang ini kan menyelesaikan hutang karma dia. Kalaupun dia pernah berhutang sesuatu ya kepada diri kalian, kalian disuruh ya ikhlaskan aja lah dia ya. Dia sudah kena batunya sekarang. Ingat ya, waktu terus berjalan. Tidak ada seorang pun ya bisa lolos dari yang namanya karma. Dan namanya karma itu mesti kita bayar dengan cara mengalami rasa sakit. Bukan dengan cara minta maaf. Oke, sekali lagi, kalau dengan minta maaf itu bisa menghapus karma atau menghapus kesalahan kita yang pernah kita perbuat di masa lalu ya. Penjara juga udah kosong hari ini kan. Oke. Jadi ya kalian disuruh percaya aja terhadap waktu yang berjalan ya. Divine timing ya, Tuhan itu tidak tidur. Waktu terus berjalan dan tiba sampai pada waktunya ya. Orang ini takutnya bisa kena ganjarannya sekali lagi. So, buat apa kalian terburu-buru kan, tergesa-gesa ingin melihat orang ini, contohnya saja ya, misalnya tergesa-gesa ingin melihat orang ini kan membayar karma atau menderita, tidak usah tergesa-gesa kayak gitu. Karena orang ini sudah pasti kena sekarang. Percayalah pada waktu. Nah, itu ya. Serahkan saja semuanya kepada Tuhan. Oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian berhubung karena ini adalah readingan general. Maka penyampaian saya mungkin agak simpel dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik dengan tebaran kartu yang lebih banyak kan, saran saya langsung saja kalian lanjutkan ke personal reading. Oke? Ditunggu ya. Oke viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonate-nya atau tidak ya, karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan, yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua.
Oke, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya, silakan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya, atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silakan, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke, walaupun hanya dengan seikhlasnya, dengan setitiknya ya, tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya, barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rezeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruah karena setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya, yang menyedot ya, rezeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian, barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, ya kan? Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan? Udah itu, segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Itu bisa jadi juga. Oke? Nah, jangan lupa banyak berdoa di sana ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.